Ya, walaupun sekarang mungkin aku udah nggak ngudara lagi di radio. Aku fokus sama bisnis retailku. Ya, bisnis retail juga ternyata tetap perlu public speaking loh gitu ya. Karena kita tuh harus ngejalin relasi dengan banyak orang. Halo Sobat PIP Undiksa, selamat datang di podcast PIP Undiksa. Di sini bersama saya Kiki Fatmawati dan rekan saya Cindy Frutnovis Tumorang dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan media audio radio dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha angkatan 2020. Baiklah, hari ini Jumat 24 Juni 2022 kita bersama dengan salah satu alumni Universitas Pendidikan Ganesha yaitu Kakak Ade Riani Dorcas Kedo, Sarjana Ekonomi. Berikut merupakan simpel biografi dari narasumber kita hari ini. Yang pertama, beliau merupakan lulusan Undiksa tahun 2021. Beliau juga merupakan pengurus demisioner YSFE 2019-2020. Beliau pernah menjadi announcer di Radio Guntur. Beliau pernah menjadi MC Undiksa untuk berbagai acara bergengsi, baik itu Dies Natalis, webinar dan seminar di tingkat jurusan sampai universitas, job fair, dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan seorang profesional MC baik untuk event di pemerintahan, badan swasta, atau special request sejak 2017 hingga saat ini. Beliau merupakan Putri Accountnizer 2017. Beliau juga merupakan runner-up One Putri Undiksa 2017. Beliau juga merupakan anggota aktif di IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia sejak 2020 hingga sekarang, dan beliau menjabat sebagai pembina public speaking di Rotary Club of STIE. Ya, sesuai dengan simpel biografi bersama Kak Ade Riani, kita akan membahas mengenai masa depan bermodalkan public speaking. Dengan public speaking yang baik, bisa dikatakan seseorang akan sangat mudah untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang. Public speaking bisa membuat karisma seseorang menjadi lebih baik, apalagi untuk seorang wanita, ibu rumah tangga khususnya, di mana zaman sekarang pekerjaan online melalui media sosial itu sangat menjanjikan. Ya, inilah saatnya kita menggali kemampuan public speaking dari pengalaman narasumber kita kali ini, yaitu Kakak Ade Riani Dorcas Kedo SE. Halo kakak, selamat datang di podcast PIP Undiksa. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami. Bagaimana kabar kakak? Sehat dong ya? Sehat dong. Ya, semangat banget nih hari ini diundang di podcast FIP Undiksa khususnya. Jadi kali ini benar-benar mau sama-sama sharing ya tentang public speaking ini. Apalagi tema yang diangkat tuh keren banget sih. Jadi semangat banget. Kesibukannya masih apa sih? Apakah masih menjadi penyiar radio dan masih berfokus pada public speaking saja, atau menjalani kedua-duanya di antara pengusaha dan public speaking? Gimana tuh cara membalancekannya antara public speaking dan menjadi pengusaha? Oke. Apakah sekarang jadi penyiar radio? Sayangnya saya sudah pensiun ya, pensiun muda penyiar radio. Jadi udah nggak nyiar lagi, udah nggak on air lagi, dan udah nggak ngudara lagi sekarang ini. Sekarang ini banyak fokus ke entrepreneur sih. Jadi sekarang ini lagi masa-masa ngebangun bisnis gitu ya. Dan yang pasti nggak lepas-lepas sih, public speaking ini nggak lepas-lepas gitu. Jadi akan tetap balance karena public speaking ini ilmu hidup. Wes, ilmu hidup. Ilmu hidup ya. Ilmu hidup. Jadi keywordnya satu udah keluar nih, ilmu hidup ya, gitu. Benar. Jadi sekarang lagi bangun bisnis, dan sekarang itu aku juga masih aktif sebagai MC gitu ya. Jadi sometimes kalau memang ada request untuk MC wedding atau MC event-event, entah itu reunian atau itu ulang tahun dan lain sebagainya, aku juga masih ngisi kok gitu ya. Kadang juga di lini pemerintahan aku juga masih ngisi juga kayak gitu. Dan sebenarnya bisnis yang aku lagi bangun sekarang ini pun ya tetap ada kaitannya sama public speaking gitu. Jadi yang tertarik mau melatih diri di bidang MC, baik itu formal, non formal, atau mau sebagai seorang pembawa acara wedding atau lain sebagainya gitu ya. Jadi aku buka kelas itu gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya dari public speaking, walaupun udah nggak ngudara lagi di radio gitu. Nah, dengar-dengar kakak nih sudah menikah ya? Ya, sudah menikah. Perlu ditunjukin? Jadi mohon maaf nih. Mohon maaf ya, udah nggak ada. Nggak bisa lagi nerima ya. Nah, semoga
pernikahannya bisa langgeng sampai berdua ya Kak, ya. Amin. Nah ngomong-ngomong mengenai menikah nih, kita di podcast ini overthinking dikit boleh Kak, Oh ya? iya, silakan. Jadi kakak setelah berumah tangga dan udah punya banyak kesibukan lah ya di rumah tangganya, apakah kakak akan tetap berkarir di dunia public speaking ini? Apakah akan terus berkarir? Ya sejauh ini walaupun aku udah menikah, aku masih berkarir ya di dunia public speaking ini gitu. Karena prinsipku, kalau tadi keyword di awal aku bilang bahwa public speaking ini ilmu hidup gitu. Ya walaupun sekarang mungkin aku udah nggak ngudara lagi di radio, atau mungkin sekarang aku udah nggak jadi MC lagi, tapi bisnisku aku buka kelas MC gitu kan. Maksudnya aku bikin pembelajaran di bidang MC ini, master ceremony. Jadi public speakingnya tetap kepake. Ya, benar. Oke, mungkin kalau di sini kita udah nggak bilang oke, bedain dah, udah anggap aja udah nggak jalan lagi bisnis ini. Aku fokus sama bisnis retailku. Ya bisnis retail juga ternyata tetap perlu public speaking loh gitu ya. Karena kita tuh harus ngejalin relasi dengan banyak orang. Oke Kak, jadi sebenarnya apa sih yang membuat Kakak termotivasi hingga tertarik di bidang public speaking ini gitu? Apa ya? Sepertinya kalau saya menjelaskan apa yang membuat saya tertarik pada public speaking ini, sepertinya tahun depan baru kelar. Enggak. Oke, jadi aku tuh mulai terjun di public speaking ini sejak aku SMP. Jadi SMP waktu itu aku ditawarin untuk jadi MC di sekolah. Nah waktu itu sekolah itu kan biasa ya ada lomba-lomba sekolah, ada sekolah sehat, ada KS PAN, ada UKS dan lain sebagainya, Wiyata Mandala, Adiwiyata gitu kan. Ya sekolahku ikut gitu. Nah terus sekolah itu perlu ada MC-nya gitu untuk acara ini, karena yang datang itu ada bupati, ada gubernur yang datang ke sekolah gitu kan. Ya waktu itu aku dapat kebagian MC. Dan waktu itu dipercayakan MC bahasa Inggris. Nah itu masih MC yang formal gitu ya, MC yang formal, dan itu dilatih sama guru-guru gitu kan. Jadi guru-guru yang milih ini bagus nih bahasa Inggrisnya, ini bagus bahasa Indonesia, ini ada bagus bahasa Bali. Jadi kita waktu itu bertiga MC-nya. Dan yang sampai hari ini di antara kita bertiga, teman-temanku itu yang masih menekuni MC itu adalah aku. Yang lain tuh udah pada kabur, kocar-kacir atau kemana, udah beda-beda lagi. Yang satu anak motor sekarang. Kalau yang satu Apa udah beda hobi lagi? ya mungkin udah beda hobi kali ya. benar Mungkin karena aku tuh udah yang dari dulu punya ketertarikan tersendiri sama public speaking gitu ya. Aku udah punya ketertarikan sendiri sama dunia MC gitu. Bahkan dulu aku tuh suka tertarik lihat Choky Sitohang. Kalau dia tuh bawa-bawa acara Putri Indonesia gitu kan, atau Pet Go. Aku tuh suka lihat caranya dia dan identiknya dia gitu kan. Otentik banget dia bawain acara gitu. Jadi aku tuh oke, nggak jauh-jauh, maksudnya nggak yang sampai luar negeri gitu kan. Aku suka yang lihat di TV, keren banget ya. Gimana sih bisa sampai jadi MC sebesar ini? Maksudnya cuma modal ngomong. Kita tuh sering bilang, kerja modal ngomong gitu kan. Walaupun memang sebenarnya nggak sesederhana ngomong gitu kan. Kita tuh tetap banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita kuasai kayak gitu kan. Tetap harus ada wawasannya gitu kan. Cuman kan kayak itu tuh jadi hal yang menarik aja gitu ya, menarik aja buatku. Ada suka gitu kan dengan pembawaanku atau dengan gayaku kalau nge-MC kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa nggak nge-MC ini, bisa nggak nge-MC ini. Wah, ternyata akhirnya aku hidup di situ, hidup di seni MC ini. Ya, oke, gitu sih kurang lebihnya gitu. Masih kurang lebih ya. Itu belum semua. Ternyata banyak banget ya manfaat yang kita bisa dapatkan dari public speaking itu. Terutama kayak misalnya contohnya bisa bertemu dengan orang-orang terkenal seperti pejabat-pejabat negara untuk kita gali informasi mengenai mereka. Betul. Begitu dan sebagainya. Jadi itu tuh sih menariknya kalau orang-orang nih yang mau, kalian yang mau dan tertarik di dunia public speaking, itu manfaatnya. Ada nih Kak yang bilang kan kalau berbicara depan umum itu bukanlah talenta yang diperoleh sejak kecil. Nah, berarti lingkungan sekitar berpengaruh dong ya Kak dengan kemampuan kita bagus public speakingnya itu. Benar banget. Kalau tadi kan aku udah buka di depan ya, sedikit buka di depan. Ternyata guru-guruku suka melihat aku untuk aku berbicara di depan umum. Guru-guru tuh suka dengan cara penyampaianku gitu kan. Jadi ternyata mendukung nih. Lingkungan sekitar kita, guru mendukung, bahkan di rumah itu juga aku dapat apresiasi yang cukup baik dari keluarga aku ya terkait
ketertarikanku pada public speaking gitu. Jadi itu ternyata cukup menolongku gitu kan. Orang-orang sekitar itu cukup membantu kita untuk kita semakin menggemari, semakin mau menambah. Maksudnya kalau kita udah ada di sini pencapaiannya, kita tuh pengen lebih lagi gitu, pengen lebih lagi kayak gitu. Itu bikin kita tuh pengen belajar terus untuk bikin orang-orang ini terus terkesima sama kita bener. Kayak gitu. Nah aku tuh sering, misalkan hari ini aku dapat MC wedding kayak gitu ya. Aku bawa ini sedemikian rupa, aku sampai buka semua referensi Google kayak gitu kan. Aku bikin ide-ide luconan atau ide-ide itu kan kita mesti cari itu. Jadi hari ini aku bikin wedding konsepnya ini. Nah besok di wedding selanjutnya aku tuh pengen up lagi. Kemarin aku bikin kayak gini. Besok di wedding ini aku bikinnya kayak gini kayak gini. Jadi tetap belajar gitu loh. Maksudnya nggak puas dengan yang itu aja kayak gitu. Jadi ya lingkungan sekitar tuh menolong banget. Nah selain lingkungan sekitar, balik lagi sih ke diri kita masing-masing. Kita mau nggak untuk terus pacu diri kayak gitu. Karena kadang ada juga kan yang lingkungan sekitarnya nggak mendukung nih, kayak ternyata orang tua tuh nggak suka kita tuh jadi seorang MC, orang tua tuh nggak suka lihat kita yang kerjanya ngomong atau cuap-cuap kayak gitu. Orang tua tuh pengennya kita tuh jadi dokter atau jadi orang yang berpikir keras kayak gitu ya. Nah, kayak aku nih sebenarnya jurusan akuntansi guys. Ya aku sarjana ekonomi, aku jurusan akuntansi dan kalau orang-orang ketemu aku, mereka tuh pasti ngiranya kamu anak ilmu komunikasi ya, kamu anak ilkom ya. Mohon maaf nih, anak akuntansi nih. Anak akuntansi, karena kalau udah dibayangin mereka anak akuntansi tuh ya di balik layar, pekerjaan di balik layar, di pencatatan dengan buku dan uang dengan segala macam yang riuh kayak gitu ya, yang mesti nggak butuh banyak komunikasi ke orang luar kayak gitu. Cuman kayak unik aja anak akuntansi tapi ngelayap juga ya jadi MC. Ngelayap juga ada di depan layar kayak gitu. Jadi ada tuh orang-orang yang orang sekitarnya nggak ngedukung kayak gitu kan, karena memang mungkin diharapkan anak ini jadi apa gitu kan. Tapi ya kalau lingkungan sekitar nggak ngedukung, diri kita ternyata kemauannya gede gitu dan kita benar-benar punya dream yang besar banget nih tentang apa yang kita mau. Misalkan kita pengen jadi seorang public speaking atau pengen sebagai seorang speaker, sebagai MC kayak gitu. Ya dari diri kita yang tetap harus gede juga gitu. Kita nggak bisa tetap berpacu sama lingkungan sekitar, walaupun memang mereka ini tetap mendukung kita gitu kan. Cuman kalau di situasi atau di satu titik tertentu ternyata mereka tidak mendukung, tapi kita punya dream yang cukup besar untuk itu dan kita melihat diri kita kenal diri kita tahu kapasitas diri kita dan menurut kita bisa maju aja. Sebenarnya kakak tidak mau menekuni bidang lain gak sih selain public speaking ataupun menjadi pengusaha, semisal kayak pelukis? Masalahnya kalau saya melukis itu gambar kepala sama gambar batu gak ada bedanya ya. Jadi gimana kalau saya mau melukis gitu? Atau di bidang kuliner atau semacamnya gitu, membuka usaha di bidang makanan gitu atau Aku tuh pengen buka sebuah toko makanan, bukan toko sih, aku pengen buka warung lalapan karena aku tuh seperti melihat kenikmatan tersendiri di warung lalapan itu gitu ya. Bisa coel-coel sambal enak banget gitu. Menurutku ya aku juga bisa sih terjun ke sana gitu ya. Aku mungkin bisa terjun karena aku penari juga ya. Aku juga bisa terjun mungkin ke dunia tari. Dunia tari itu maksudnya bukan dunia tari yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya aku bisa sebagai pelatih tari kreasi, tari Bali. Oh ya, aku juga pelatih tari kan. Pelatih model juga. Mungkin aja aku bisa ke sana gitu. Cuman bagiku jadi segala sesuatu itu akan tetap butuh public speaking. Menurutku gitu. Kalau tadi di awal banget aku udah bilang keywordnya ya, public speaking ini ilmu hidup gitu. Salah satu ilmu hidup gitu ya. Karena ya public speaking ini kan masih ada di dalam ilmu komunikasi ya. Ini adalah bentuk sebuah ilmu komunikasi ya, salah satunya public speaking gitu. Jadi menurutku itu akan tetap kita butuhkan. Jadi misalkan pun kalau sekarang aku jadi seorang pelukis gitu kan. Ya gimana caranya aku mau memperkenalkan lukisanku ini kalau aku nggak bisa public speaking gitu. Maksudnya dalam artian mungkin memang nggak begitu baik dari cara menyampaikan. Cuman menurutku
itu akan tetap butuh gitu, karena kita akan menjelaskan atau mendefinisikan lukisan kita. Mungkin aku akan lukis abstrak gitu kan, sebuah lukisan abstrak, terus ada orang yang begitu tertarik sama lukisanku, kayak dia tuh menemukan sebuah makna tersendiri di lukisanku ini, terus dia pengen ketemu sama pelukisnya. Terus gimana kalau aku ternyata nggak punya basic public speaking ini gitu, gimana aku mau menjelaskan arti warna, gimana aku mau menjelaskan dari arti bentuk dan karakter di gambar ini, kayak gitu. Jadi itu nggak bisa aku sampaikan dengan baik. Begitu juga dengan kuliner. Misalkan kalau aku terjun ke dunia kuliner, tapi aku tidak bisa menjelaskan cita rasa di kulinerku, aku nggak bisa mendefinisikan gimana orang-orang yang mau makan itu bisa ngerti gitu ya, makanan ini dibikinnya, oh lalapan ini lalapan ayam ini bagian dada matangnya setengah matangnya agak medium kayak gitu, atau oh sayur yang dipakai ini direbus ternyata dengan ini itu kan tetap harus disampaikan. Benar. Dan oke, segala sesuatu bisnis itu butuh yang namanya marketing. Dan marketing itu butuh public speaking, betul banget, butuh yang namanya public speaking. Karena kalau kita mau jualan tapi kita nggak ngerti gitu kan, maksudnya kita nggak ngerti, kita nggak bisa cara nyampeinnya, itu juga akan jadi sebuah hal yang kurang baik kayak gitu ya, itu akan menyulitkan kita kayak gitu. Jadi public speaking itu ya itu memudahkan, cukup memudahkan dan menolong gitu. Ya sih, jadi semua bidang tentunya itu butuh ternyata butuh public speaking. Semua bidang tuh ternyata butuh public speaking. Bener. Gitu kan. Soalnya kalau kita hidup sehari-hari nih, kita ngobrol sama temen pun sama, oke, kita nggak bicara, kita lagi bertiga nih, kita public speaking gitu kan. Terus kalau kita di kelas pun kita lagi presentasi, itu public speaking. Ketika kita lagi ngomong sama dosen, sama rekan-rekan di organisasi, itu juga public speaking. Ternyata public speaking ini kita pakai di mana-mana. Angka 12 sama 17 itu nggak yang beda banget gitu. Jadi mirip gitu kan. Kayak udah aku pilih 17, gak tahu dari berapa. Nomor 17 kayak gitu. Terus panitia langsung kayak gini.